Oke guys, welcome back to my channel Serabutan buat kamu yang lagi nyari inspirasi. Oke guys, hari ini aku pengen sharing ya, melanjutin dari video project pengembangan workshop kemarin. Jadi eh, untuk workshopnya itu udah hampir jadi, kita udah atapin, kita udah kasih alas, udah kita kasih gorden juga di sampingnya biar lebih cakep. Lalu untuk mesinnya kita masih bertahap untuk kita beli, kita adain sampai nanti di tahun 2023 kita targetin workshopnya udah mulai bisa beroperasi. Dan kemarin ada satu proses yang cukup agak pelik ya. Ini adalah untuk upgrade daya listrik. Jadi di sana di tempat workshop itu kita sewa itu dengan set default untuk daya listriknya itu di 2200 watt dan itu udah pas banget untuk kondisi sekarang. Ada dua AC, yang satu PK, yang satu setengah PK. Kemudian ada sekitar 4 sampai 5 mesin jahit termasuk mesin bordir yang portable. Kemudian ada sekitar 4 sampai 5 PC, kemudian ada lampu-lampu. Nah, itu udah pas banget. Artinya lebih sedikit aja dia udah nggak kuat listriknya, udah jelek. Dan kita untuk nambah peralatan sekitar alat produksi sekitar 7 sampai 9 mesin, kita butuh upgrade di daya 6 ribuan guys. Nah, setelah kita konsultasikan ke CS di PLN, ternyata untuk daya 6600 itu 3 pasa, sedangkan di rumah sewa di sana, di workshop sana, itu adalah satu pasa, jaringan listrik untuk satu pasa. Artinya harus rubah banyak dan harus bobol tembok, dan kita nggak bisa itu, akhirnya kita eh, alternatif kita ambil yang di daya 7.700 watt kalau nggak salah, angka belakangnya aku agak lupa. Nah, setelah kita tanyain juga, ternyata untuk daya 7.700 watt itu termasuk daya yang besar dan perlu dicek dulu. Yang pertama adalah dari sumber kabelnya, apakah dia langsung tiang atau dia sambung dari perumahan atau rumah guys. Nah, untuk daya 7.700 watt itu ternyata nggak bisa untuk eh, jalur listriknya dia dari perumahan biasa. Karena di jalur perumahan biasa itu maksimal hanya di 5.500. Kalau mau di 7.700 dia harus nambah tiang atau kalau enggak dia harus nyambung di tower pertamanya. Jadi dia harus nyambung ke tiang baru bisa dia di 7.700. Nah, akhirnya karena kita juga rumahnya agak di sebelah belakang, jadi kita mesti harus izin setiap rumah buat naruh tiang di depannya, dan itu sepertinya ribet banget dan sangat tidak mungkin. Mungkin mereka juga, si tetangga-tetangga ini kurang setuju juga atau mungkin kurang mau juga kalau misalnya depan rumahnya harus ada tiang PLN lagi. Nah, akhirnya kita upgrade hanya sampai dari 2.200, kita hanya upgrade di 5.000 saja guys. Nah, pasnya itu 5.300 apa ya kalau nggak salah. Sorry, 5.500 watt. Nah, ini jadinya naik sekitar 2.300 watt. Nah, kemarin setelah kita konsultasikan, disarankan untuk di 5.500 saja mas, terus nanti kalau misalnya kurang, itu kita disuruh untuk pasang baru atau request pasang baru guys. Kenapa request pasang baru? Ini nanti akan beda jalur, tapi tetap secara kalkulasi bisa membackup semua kebutuhan listrik di workshop kita. Nah, akhirnya kita ambil yang 5.500 dan kita kemarin menggunakan jasa ya. Jasa semacam biro atau calo seperti itu karena ternyata pengurusannya lebih gampang banget. Nah, tadi di awal di video ini aku sampaikan ini agak pelik karena di awal
kita pengen proses ya, upgrade daya listrik ini langsung di aplikasi PLN, tapi ternyata karena ada persyaratan administrasi yang kita nggak bisa penuhi karena kita sewa dan agak ribet. Kemarin setelah kita cek, ternyata ada beberapa berkas yang agak susah nih kita dapetin. Yang pertama itu terkait dengan NIDI. Nah, NIDI ini adalah semacam akta pendirian ketika jaringan listrik itu dibangun. Jaringan listrik itu dirangkai di rumah yang di request. Ketika aku telepon CS PLN, NIDI ini belum lama, jadinya kemungkinan rumah yang kita sewa untuk workshop itu dia belum terdaftar NIDI karena setelah dicari-cari memang nggak ketemu. Dan akhirnya karena nggak punya NIDI, kita nggak bisa daftar SLO untuk pengujian di 7.700 watt. Apakah mampu ataukah tidak. Akhirnya di situ agak terpending lama dan kemarin kita disarankan untuk menggunakan biro atau menggunakan calo dan ternyata kerjaannya lebih cepat dan ternyata harganya lebih murah. Nah, buat teman-teman ini yang mungkin udah punya SLO ya, udah punya NIDI ya, itu mungkin akan lebih lebih gampang untuk diurus sendiri, tapi ternyata untuk biaya untuk pembuatan NIDI dan SLO itu akan jauh lebih murah ketika menggunakan calo. Nah, kemarin sempat aku coba cek sendiri ya, berapa kalau pengecekan pembuatan NIDI, misalnya nih sudah punya meteran listrik tapi belum terdaftar NIDI, perlu diaktakan. Nah, itu perlu disurvei dulu, baru nanti keluar nomor aktanya. Nah, itu bisa cukup mahal, guys. Nah, aku lihat di standar PLN-nya itu maksimal di 750.000 jasanya, guys. Itu hanya untuk pembuatan NIDI aja, belum untuk survei SLO. Nah, untuk NIDI sendiri itu kondisi rangkaian ini ya, meteran saat ini ya. Sedangkan kalau untuk yang SLO itu sertifikat lay operasi itu adalah ketika kita pengen upgrade ke daya yang lebih tinggi, kita bakal cek nih rangkaian listrik atau mungkin jaringan listrik di sana itu apakah mampu di 7.700. Baru ketika mampu keluarlah surat itu. Nah, setelah SLO itu keluar baru PLN mau ngerjain. Nah, SLO dan ID ini memang terpisah ya dari ranah kerja PLN. PLN sendiri dia hanya untuk mengganti dan memastikan jaringan listrik itu bisa masuk, bisa jalan, sedangkan untuk SLO ini sendiri dia yang menyertifikasi ini badan tersendiri yang dia bekerja sama sama PLN. Nah, dia fungsinya adalah mengeluarkan surat bahwa oh ini rumahnya sudah layak untuk jaringannya mampu di 7.000 watt atau mungkin di daya berapa yang teman-teman set. Nah, seperti itu. Itu juga ada biayanya sendiri, guys. Kalau nggak salah, kemarin aku cek tuh sekitar 300-an. Nah, akhirnya karena ya nih ya, dibalik sebuah masalah ternyata ada hikmah. Nah, kemarin kita ada masalahnya adalah di NIDI. NIDI itu agak susah dan dari si pemiliknya sendiri juga nggak bisa nemuin di mana NIDI-nya karena ini rumah orang tuanya, jadinya akhirnya dia kontak temannya di PLN dan dari temannya PLN itu dia merekomendasikan seseorang yang kemudian kita kontak, kemudian bisa mengurus semuanya. Dari kita belum punya NIDI, belum punya SLO sampai bisa upgrade. Nah, di sini aku pengen sharing ternyata ketika aku cek di rincian harga yang ditawarkan oleh teman tadi yang direkomendasikan oleh rekan kita, itu setelah aku cek ternyata harganya jauh banget di bawah harga standar yang ditetapkan di website ESDM. Nah, untuk pembuatan NIDI dan SLO. Di pembuatan NIDI itu aku cek tuh maksimalnya kan 750. Nah, ternyata dengan menggunakan jasa atau biro itu cukup murah ya. Di sini cuma 200.000. Nah, ini kan jauh banget ya. Karena ini saya kira ini harganya memang ditetapkan harga tertingginya, tapi
deal harganya itu berdasarkan negosiasi kita dengan si penyedia layanan untuk NIDI dan SLO tadi. Nah, ini aku bakal tunjukin berapa sih total biaya yang dikeluarkan dari upgrade listrik di 2200 watt ke 5500 guys. Nah, ini biayanya ada dua macam. Yang pertama adalah biaya untuk upgrade dari PLN-nya sendiri. Ini dari 2000 ke 5500 watt itu biayanya adalah 3.197.700. Nah, untuk tokennya itu harus kita request, kita milih. Nah, kemarin ini diisikan secara otomatis di 18.500. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade listrik itu pastiin token yang ada sebelumnya itu dihabisin dulu. Karena itu nanti akan, nggak tahu, akan berkurang sepertinya. Karena kemarin aku cek di peraturannya seperti itu. Jadi sayang kalau misalnya masih banyak, sayang banget. Nah, kemudian ini yang syarat administrasi untuk SLO dan prosesnya. Nah, ini ada register itu 150.000, teknisi survei itu ada 100.000, SLO sendiri, sertifikat layak operasi itu di 165.000. Yang tadinya setelah aku coba cek sendiri ya, itu standarnya di 300-an kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk pembuatan NIDI-nya itu 200.000. Materi 20.000, ini ada 2, dan administrasinya 5.000. Jadi totalnya adalah untuk upgrade daya dari 2.200 ke 5.500, itu totalnya ada 3.857.500. Nah, itu rinciannya 3.200.000 ke PLN dan yang 640.000 untuk pembuatan si calonnya itu untuk pembuatan NIDI dan SLO-nya guys. Nah, itu dia guys, berapa rincian biaya atau bagaimana teknis yang kita lalui untuk upgrade daya listrik. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya teman-teman punya channel atau mungkin orang dalam atau mungkin calo ya, calo gitu, coba tanyain dulu ke calo bisa ngurusin nggak, karena satu yang kita rasain tuh satu praktis, yang kedua harganya itu negosiable banget, sangat terjangkau karena mungkin mereka udah biasa ya sama surveyor dari pembuatan NIDI dan SLO-nya sehingga harganya bisa lebih murah lagi. Dan total harga yang ke kita juga jatuhnya lebih affordable lagi. Berbeda mungkin dengan kita yang belum kenal, kemudian langsung ke jasa surveinya, mungkin harganya bisa tidak semurah ini. Tapi aku juga belum pernah nyoba, tapi aku cuma membandingkan dari standar yang dikasihkan oleh PLN guys. Oke, itu aja guys sharing kali ini. Ikutin terus vlog aku. Jangan lupa untuk support dengan cara subscribe, like, dan share. Dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.